Pemirsa, 19 desa di 7 kecamatan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terendam banjir dalam seminggu terakhir ini. Tidak hanya merendam ratusan rumah warga, banjir juga menggenangi sejumlah fasilitas umum seperti bangunan sekolah, puskesmas, dan kantor desa. Akibat banjir, aktivitas warga pun lumpuh dan warga tidak bisa bekerja karena ladang dan kebun mereka terendam banjir. Banjir diperkirakan masih akan terus meluas lantaran masih tingginya intensitas hujan di daerah setempat, khususnya di wilayah hulu. Pemirsa, hingga kini 19 desa yang terendam banjir di Kota Waringin Timur masih terjadi. Untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kami sudah terhubung dengan Bapak Rigel Magat selaku Kepala BPBD Kota Waringin Timur. Selamat pagi Pak Rigel. Selamat pagi Mbak Bani. Baik Pak, pertama kita mau perbarui informasi dulu mengenai kondisi di sana. Berapa rumah dan berapa kakak yang terdampak Pak hingga saat ini? Baik, sesuai yang kita data kemarin ini sebenarnya masih sebagian ya yang masuk datanya. Itu ada 7 kecamatan, ada 19 desa, ada 1049 KK, ada 2.893 jiwa. Tapi ini masih mungkin nanti kan bisa bertambah loh Mbak. Nanti daerah hulunya turun, nanti, surut, nanti daerah hilirnya. Ini ada beberapa desa yang di daerah hulu itu yang belum masuk datanya. Itu ada. Jadi kemungkinan besar ini bisa bertambah. Tapi yang hulunya berkurang, nanti yang ke hilirnya yang bertambah. Itu informasi terbarunya. Berarti ketinggian air bervariasi di tiap daerah berbeda-beda. Tapi untuk yang paling dalamnya kurang lebih berapa meter, Pak? Kalau terakhir kemarin ini kan daerah pertemuan ini, Desa Hanjalipan. Desa Hanjalipan itu hampir mendekati 1,5 meter. Kemudian juga yang di Bajarau, terutama yang pinggir sungainya, ini kan memang di bantaran sungai semua. Itu jadi 1,5 meter yang paling bawah. Tapi kemarin itu tanggal hari Sabtu itu di Desa Tumbang Kalang itu hampir 2 meter Mbak tenggelamnya. Tapi oleh 2 meter ini nanti ke hilirnya nanti yang lebih dalam lagi. Nah itu jadi itu kan besar debit air yang di atas nanti akan mengalir. Tapi nanti Hanjalipan ini pasti akan menjadi yang paling lama ya terendam. Karena daerah Sungai Mantaya dia turun ke Hanjalipan, nanti Sungai Tuala yang 6 desa di Kecamatan Perenggian itu turun juga ke Hanjalipan. Jadi desa di Hanjalipan ini paling lama bertahannya. Mungkin bisa sampai nanti 2 minggu sampai 3 minggu kemungkinan itu seperti itu. Baik, sebenarnya ini banjirnya sudah terjadi sejak kapan sih Pak? Kalau data kita kemarin memantau mulai ada yang banjir dari hulu mulai 31 Agustus ya. 31 Agustus itu sudah mulai, kemudian yang kemarin ada tanggal 4 itu sudah mulai juga, itu tidak banyak ya waktu itu sekitar mungkin 6 desa atau 2 kecamatan waktu itu. Nah setelah yang daerah hulunya tadi yang banjir, ini turun lagi ke bawah, hanya jadi besar ini. Itu jadi pengaruh aliran sungai mungkin juga karena ada pendangkalan, ada penyempitan, sarapan air juga kurang kan jadi itu. Baik, nah untuk kondisi warga di sana seperti apa Pak? Khususnya tadi di daerah Andalipan yang Bapak bilang paling parah terdampak. Apakah benar-benar aktivitas warga lumpuh total? Oh tidak, jadi memang di sana itu kan memang masih berjalan normal. Jadi memang mereka transportasi, mereka rata-rata karena memang di situ ada nelayan, mereka punya perahu, punya klotok. Nah nanti yang sempat kemarin ada mengungsi itu di daerah Bajarau. Kebetulan memang rumahnya terendam sama sekali. Jadi ada 9 kakak di sana kemarin. Nah, di sana kita dirikan tenda ya kita tenda. Dan memang sebagian mengungsi ini walaupun dia dalam nggak mau ke pengungsian dia. Memang kita sudah siapkan. Tapi mereka mau ke tempat keluarga. Nah ada yang kemarin sementara di kantor desa. Nah itu. Kalau untuk tenaga kesehatan kemarin sudah kita minta siapkan dengan Dinkes itu proaktif, jadi mereka yang menyisir kalau ada yang sakit yang masih bertahan dalam rumah. Kemarin juga ada ditemukan yang orang tua kena stroke, jadi diminta oleh ibu wabu ke lapangan supaya tenaga kesehatan nanti sama dokter untuk yang datang, bukan yang sakit datang ke puskesmas atau ke rumah sakitnya. Demikian. Baik, untuk pelayanan umum di sana seperti apa Pak? Apakah terhambat juga atau masih bisa berjalan?
seperti biasa? Kalau pelayanan umum, kalau untuk kalau pasar, ya karena pasar posisinya di atas, jadi masih jalan. Tapi yang terdampak itu adalah sebagian nanti kemarin itu ada yang pelindes ya, pustu ada yang terendam, termasuk sekolahan. Kemudian juga masjid, musola tidak ada. Tapi kalau untuk transportasi biasa sudah masih berjalan normal, tidak ada perubahan. Hanya mereka nanti yang diliburkan sekolah untuk anak-anak karena nggak bisa sekolah kan, karena terendam air. Baik. Itu. Baik, terima kasih Pak Rigel Bagat selaku Kepala BPBD Kota Waringin Timur. Kita harapkan tentunya banjir di sana cepat surut dan kondisi bisa kembali betul. berjalan normal. Ada hujan di hulu.